Tommy Beca, welcome. I want you. I want you, Tommy Beca. Hai Gibers, jual buy bagi-bagi THR totalnya 10 juta. Caranya gampang banget loh, kamu tinggal download aplikasi jual buy di Play Store dan App Store. Yuk download sekarang juga, semoga beruntung. Halo. Halo Pak. Halo Pak. Siapa namanya? Sri? Devi. Sri Devi. Ya. Jadi kayak nama India kan, Sri Devi. Ya Sri Devi, bisa lah. Ini dari dua benua yang berbeda nih. Benua apa tuh? Jadi kita di Indonesia mempunyai kebudayaan bahasa yang berbeda-beda. Dari sekolah kan udah begitu ya. Jadi guys, jadi kita ini coba menyatukan ini antara air dan minyak nih. Tapi bisa satu nih. Nah, yang mana minyak, mana air sama saja. Yang penting maksudnya ini dari bahasa berbeda dan juga kultur yang berbeda. Kita coba ngomong-ngomong bagaimana sih kok bisa ini Indonesia bisa bersatu ya, di sini wadahnya dengan latar belakang yang berbeda. Dan juga mungkin ini selama ini hanya mendengar sekilas punya bahasa orang berbicara, misal bicara Minang, oh ini bicara Minang, oh ini bicara bahasa Batak. Nah hari ini kita mendengar dua-dua ini berteman, ini tiga-tiga juga berteman, kita ngobrol ya kan. Nah kita ngobrol, kita sama-sama ini, nah kita ngupas, kita bicara santai ini bahasa masing-masing. Loh kok bisa ini ya bersatu ya gitu ya. Nah contohnya nih Devi ini dari Korea Utara. Enggak. Oh Sumatera Utara. Sumatera Utara. Korea Utara. Ujung dong. Iya hampir sama-sama utara ya. Utara. Nah Sumatera Utara. Kalau Sri ini dari Sumatera Barat. Nah Sumatera Barat itu identik dengan Minangkabau. Rendang juga Pak. Rendang. Nah, Tari piring. Iya. banyak nih ada rendang, ayam gulai apa semuanya lah ya. Pokoknya rendangan yang kolesterol lah Pak. Kolesterol tinggi. Tapi asik gitu ya. Iya ini. Nah, Devi ini kan dari Sumatera Utara. Sumatera Utara. Nah, Sumatera Utara ini identik dengan perapat nih. Danau Toba. Danau Toba ya. Perapat itu bahasa kerennya. Danau Toba. Nah, Devi, kalau itu kan ada marga nih, banyak nih. Banyak. Wah. Orang Batak punya marga ratusan kalau nggak salah. Ratusan ya. Kalau Devi sendiri saya dengar dari ya West Village ya. Ya, West Village alias Huta Barat. Oh, Barat. Ya kerennya, bahasa kerennya West Village. Iya, West Village. Huta Barat itu, Huta itu kampung ya. West, Village Huta. Oh iya, sorry. Nah, West Barat. Nah. Kalau asal kampungnya Toronto alias Tarutu. Dekat Belgia dia. Iya, Belgia belok kanan nanti masuk gang, Pak. Maksudnya Belgia itu Balige itu. Iya. Iya, kalau bahasa kerennya Tarutung kan Toronto. Toronto ya. Iya. Toronto ke mana? Ke Belgia. Paris gak jauh ya. Pariaman sekitar. Main ya Sri apa kalau jalan kaki. Ya, Sri kan di Paris kan, di dekat-dekat. Ya dekat-dekat situ lah Pak. Dekat-dekat Lintau Paris. sih Pak sebenarnya. Oh, Lintau. Lintau. Bahasa kerennya apa tuh kok Linta? Nggak tahu ya Kak, udah lama nggak pulang Oh, kampung. gitu. Iya. Iya. Jadi kan saya dulu pernah main-main di tempat Paris ini katanya. Paris tuh Pariaman dan sekitarnya. Iya. Kan cantik ya kotanya ya. Iya. Iya. Jadi kan itu terus habis Paris saya ke LA lagi. Lubu Lubu Alum. Alum. Lubu Alum. Lubu Alum. Lubu Alum. Iya benar, saya pernah tinggal di Lubu Alum. Pernah tinggal di LA, pernah di Paris itu. Lubu Alum dan Paris, karena dari simpang ojek itu Lubu Alum masuk ke dalam Lurus. Pariaman itu. Nah, bisa cerita sedikit nih apa hubungan dia ini sekarang ini kan di Lintau ya. Lintau itu berapa jauh sih ke sana? Ke mana ya? Dari sini ke Lintau. Lintau
Lintau Padang. ke Lubuk apalah ke Pariaman lah. Kalau waktunya kurang tahu ya Pak, soalnya kan udah lama juga nih nggak balik ke Lintau. Iya. Dari bisa dihitung lah ke Lintaunya itu berapa kali, mungkin cuma sekali apa 2 kali gitu Pak. Itu pun waktu itu masih kecil. Udah jadi besar-besar lupa sekarang ini ingatan belum. ya. Lupa ingatan ya. Gawat nih. Amnesia. Apalagi kena COVID lagi nih kan, nggak pulang kampung sekalian Iya, ya. udah lupa. Udah 2 tahun nggak pulang ya kan? Iya. Udah, kok. Jadi bahasanya bagaimana? Bahasa Lintau dengan di Pariaman sama nggak? Kalau bahasanya sama, cuma logatnya aja sih Pak yang berbeda. Jadi nggak bisa logatnya, tapi kalau aksennya berbeda. Asik, aksen. Sama kayak orang Padang sama orang Payakumbuh itu kan berbeda aksennya Iya. Pak. Gitu. Tapi kalau bahasanya sama-sama Minang sih. Ya masih cie 2, aduh 3 kan ya. Masih itu. Kalau di ini sekarang Devi nih. Ya di Danau Toba nih, dari Sumatera Utara. Kan tadi kan ada cie 2, 3 ya kan, sama saja kan. Nah, sekarang kalau misalnya bagaimana Bahasa sih? Batak. Ah, Sada 2 tulu 4. wah, sadar 2 tulu 4. 5 nung 2 lu. Kan bau. Beda ya kalau bahasa Beda. Batak itu agak ngegas kan. Agak ngegas. Ya. Agak ngas pukul meja padahal tuh. Padahal yang padahal biasa aja. Kayak mau berantem. Coba bagaimana berantemnya? Orang Minang sama orang Batak gimana berantem ya? Sama-sama keras kan? Iya. Keras, gitu loh. Jadi itu beda tangganya. Nah, di sini kita bicara tuh bahasa. Di Indonesia tuh banyak sekali bahasanya nih. Nah, buktinya satu dari Sumatera Utara, dari Sumatera Barat bisa kok pakai bahasa Indonesia ya. Jadi bahasa Indonesia adalah pemersatu gitu loh. Jadi pengalaman saya nih, saya pernah tinggal di luar negeri, tahu itu daerahnya Samoa. Samoa itu adalah antara New Zealand dengan mau ke arah Amerika tuh lautan itu Hawaii. Hawaii itu namanya Samoa. Samoa itu tempat kampungnya Dwayne Johnson, The Rock. Oh, The Rock. Bintang Tahu yang bintang Fast Furious ini, itu. Bukan kan? Fast Furious dia juga kan. Dia ada main Iya, di juga. situ. Ya The Rock lah dia Iya. ya The Rock. Dia itu kampungnya di Samoa. Nah, saya pernah tinggal di Australia. Nah, saya dengar Samoa itu pertama saya lihat nih orangnya mirip-mirip orang Sumatera nih, gitu loh. Bentuk-bentuknya. Ya sama juga nih. Ya dari bentuknya kasarnya semuanya sama. Gak ada halus ya. Padahal mereka bule ya kan? Nah, dia bule Latin gitulah. Oh, lebih ke Latin-Latin. Iya. Berarti lebih coklat gitu ya Pak? Ya coklat ya. Kayak kita lah berarti Ya, kulitnya ya. petak-petak juga nya Oh, dia. itu rumah. Ya, itu Batak gitu. Kita orang Batak Jadi dia tuh. bilang, saya kan coba ya, dia waktu menghitung sesuatu kan, dia bilang sadak 2, 3, 4. Masa gitu bahasanya Saya Pak? terkejut nih. Woi, kok bisa gitu? Ya, itu bahasa kami katanya. Itu Itu rupanya. Batak nyasar di Samoa kayaknya. Entah mana ini nenek moyang ya kan, Batak yang dari nyebrang ke sana atau dia nyebrang Mungkin. dari sini ya. Dia bentuk-bentuknya sama, itulah temannya aja gitu. Jadi saya coba bicara lebih kasar lagi, bahasa kotornya apa gitu loh. Tapi nggak perlu lah saya sebut. Iya. Sama juga gitu loh. Berarti hampir sama dong ya kulturnya ya. Ya hampir kultur. Jadi ini kita menyebar. Nah, ini kira-kira gitu. Sebenarnya Minang juga ada banyak ini sampai ke Rianjaya itu sebagian pakai bahasa Minang. Minang. Kenapa? Karena di sana tuh mulai berdagangnya itu di Rianjaya sana itu dari Minang. Jadi tidak terasa terbentuklah itu Aksennya, kalau aksennya. kasarnya. Ya, jadi setiap tempat itu punya ciri khas masing-masing. Jadi kata orang bagaimana menghitung berapa orang Batak di Jakarta? Ya itu gampang gitu loh. Dari mana ya? Kau hitung aja angkotnya itu berapa? Satu supir, Satu kenek. tambah satu lagi copet. itu ke Tanah Abang udah kita main ya, banyak itu. Oh,
Pokoknya satu angkot ada 3 halak kita katanya. Oh, minimal ya. Itu minimal itu loh. Satu supir, satu stoker maksudnya. Iya, Stoker. kenaik. Dan satu lagi pencopet. Itu satu geng itu. Keren juga ya. Ya karena saya juga hidup di situ dulu gitu. Oh, Bapak pernah di Jakarta? Pernah. Hidup di angkot apa hidup di Jakarta Iya, nih, Pak? di Jakartanya apa di Iya, angkot? angkot dari Jakarta sama lah gitu Berarti kan. jadi stokernya. Stoker. Nggak tahu tuh. Jadi kalau di Batam sama juga begitu. Di Batam. Di Batam itu asal kita naik angkot taksi atau apa di sana nggak, angkutan nggak ada. Oh, Pak namanya Cuma taksi ya. taksi itu yang di sana itu kan BP ya kalau nggak salah tuh ya kan, di sana platnya BP, di sini kalau di Indonesia kan banyak 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 Jakarta plat. B ya, BM. Sumatera BK, di sini di Riau itu BM dan segala-galanya itu. Nah, jadi kalau di sana itu kita naik apa pasti semuanya kita tanya dari mana nih. Tanya awalnya Batam gitu loh. Tapi lama tanya enggak, saya dari Sumbar katanya. Oh, dari mana? Gimana dia ngaku Iya, asalnya ya? Iya, jadi Batam ini dia itu dulu perantauannya banyak itu semuanya ke Batam sebelum Pekanbaru populer. Jadi mungkin tahun sekitar 60-an, 70-an mereka udah ke sana. Kalau 70-an kan Pekanbaru ini kalau orang bilang Pekanbaru itu kan apa ya? Gerbangnya mau ke Malaysia. Iya, dan sangat sepi ya. Apalagi Iya, dulu Batam Batam kan Iya. deket satu Singapura. Iya, Singapura iya. satu provinsi. Heeh. Ya kira-kira gitu. Tapi ini kan cerita-cerita nih. Nah sekarang ini saya ingin dengar bahasa nih dari Sumbar nih, bahasa kerennya apa nih? Yang kira-kira Sri nih apa nih Sri nih? Bahasa keren. Hmm. Apa ya bahasa keren? Nah, Kira-kira apa Bapak nih yang pengen Iya, kiranya Bapak pengen apa nih? nggak tahu saya. Tapi Sri juga nggak jago-jago kali ya Pak bahasa Minangnya. Hah? Nggak jago-jago kali lah gitu bahasa Nah, Minangnya. Ini mamanya nanti. Karena kan Apa? dari kecil juga memang dibiasakan di rumah itu pakai bahasa Indonesia gitu Pak. Nggak diajarkan bahasa Minang gitu. Jadi bisa bahasa Minang pun itu sebenarnya dari sekolah. Bukan Pergaulannya. diajarin tapi dari teman-teman gitu. Sekolah di mana? Di waktu SD di sekolah itu kan kadang masih banyak juga sih Pak anak-anak kecil itu pakai bahasa Minang. Ngomong sama kawan itu kayak udah besar ngomong pakai bahasa Minang gitu, lancar. Iya. Gitu. Jadi bahasanya Seri bisanya ya Nio kamano ang, nio kamaang, Ah, kayak nio gitulah. kamaang. Nio kamaang itu berarti Itu kan artinya mau kemana? Mau kemana? Mau kemana kau kayak gitu. Iya. Kalau di Bahasa Batak, Batak. laut tuh dia ho. Digas lagi. Ya, padahal kan saya cuma mau kemana sih gitu kan? Laut tuh dia ho. Gitu. Ya gitu tuh bahasa Batak ngegas ya kan? Kalau apa kabar? Sohon dia kabarmu. Yang paling lucu tuh kalau ngucapinnya itulah, misalnya mengutarakan cinta cowok ya kan. Kan kalau orang Minang mungkin lembut ya kan. Kalau aku cinta padamu, kalau orang Batak Abang enggak. sayang jadi Kan gitu. kan? Orang Batak enggak. Nah, holong dong roh haku tuh gitu. Jadi Digasnya lagi. jadi auto ditolak ya kan. Iya. Padahal mengutarakan cinta gitu. Tapi kayak ngegas gitu ya, memang Ya, kayak gitu loh orang ya. Batak tuh kan katanya dulu di sana tuh apa? Karena letaknya deket-deket apa? Antara gunung dan gunung. Jadi kalau Jadi manggil- suka teriak-teriak gitu. teriak gitu. Makanya jadinya terbentuklah suaranya kayak ngegas. Padahal sebenarnya enggak sih. Iya ya. Iya. Kalau di laut kayak mana ya, antar laut ini? Ya, gimana manggilnya kan? Gimana lagi? Susah pasti. Makanya jadinya kebentuk suaranya pun jadinya tinggi-tinggi kan. Iya. Karena kebiasaan menjerit kayaknya. Ya, dua ini tempat nih pasti tuh budaya itu sangat kuat itu. Kita kalau ke Sumatera itu banyak sejarah historinya sampai ke patung pemakaman itu ada. Kita ke Sumatera Barat, setiap daerah juga berbeda-beda gitu ya. Jadi kalau Sumatera ini memang dua bahasa ini yang paling dominan saya lihat nih. Iya, Minang sama Batak. Minang Iya, sama Batak. Batak. Minang sama Batak. Oke, kenapa? Ya mungkin karena tadi itu kulturnya yang sangat keras perbedaan. Jadi kayak mana itu kalau pacaran antara Batak sama Minang? Susah Ya, ya. tonjok-tonjokan apa? Sama-sama ngegas soalnya, Ngegas sama-sama ya? keras. Iya. Sama ngegas lah, udah. Tapi Devi sama Sri ngegas nggak nih? Kadang-kadang gitu. Kadang-kadang sih Pak. Iya. Memang udah pengalaman ya. Iya. Udah darah daging.
Tapi habis itu kan baik aneh. Baik lagi. Gitu. Ya, kok nyanyi bagaimana? Nyanyi. Bisa nggak sih? Jawa di matu, gunung sansai Gunung batu. sansai baku liliang. Apa lagi nggak tahu lagi Pak. Takanajo kawan-kawan. Kawan lamo dan takanajo kampuang. Itu Iya. aja sih. Bisa juga ya nyanyi. Kirain hanya orang Batak aja jago nyanyi ya kan. Si nyanyi tuh dia Minang campur bahasa Inggris juga bisa. Bisa deh, ya di Paris lah dia. Pariaman Pariaman sekitarnya. sekitar. Jadi kalau lagu Batak itu kira-kira itu yang sering dulu sampai sekarang masih terbawa-bawa itu apa lagu apa nih sekarang? Kalau Batak sih kan dia kalau soal musik selalu up to date. Jadi kalau lagu, apalagi kalau misalnya di pernikahan itu kan orang Batak kan terkenal tuh suka nyanyi. Mereka lagu sedih pun bisa dibikin jadi kayak happy, kayak lagu Mardua Holong itu nanti bisa dibikin jadi di remix gitu loh. Jadi kalau dibilang lagu apa aja bisa sih Pak. Nggak ada misalnya ini wajib nih dinyanyikan. Contoh apa nih? Lagu apa yang saya tahu? Iya. Mardua Holong. Coba sedikit apa aja Iya. Grogi aku tuh. Nggak apa-apa nyanyi. Yang mana ya? Dengan manian itu kita nama tunaran dengan manian mulutungi konsirang yang gitu. Yang rapnya pernah dengar? Iya. Itu artinya apa tuh? Yang rapnya tuh Saima itu Saima sude pernah dengar. Saima holanau nagabe korbanmu. Itu kisahnya tuh tentang seorang perempuan yang ditipu sama cowoknya. Jadi kalau kita ketemu dalam keadaan baik ya kita pisah pun dalam keadaan baik-baik aja. Jadi cukup aku aja jadi korbanmu, cewek lain gak usah gitulah. Playboy berarti cowok itu ya. Iya, playboy. Ceweknya pun korban PHP. Iya, lihat aplikasi itu. Lihat aplikasi. Mungkin ya Pak, ya Tinder kali ya. Tinder ya. Tinder habis itu ketemuan ternyata ya cowoknya PHP buaya. Waktu itu zaman udah berapa puluh ratus tahun yang lalu Itu lagunya memang udah lumayan lama, cuman karena namanya kisah cinta kan, kalau orang Batak kan Ada 50 terus. tahun yang lalu itu. Enggak lah Pak, itu aja nyanyinya mungkin 10 tahun yang lalu lah. 10 tahun. 50. Itu belum ada lah. Belum ada. Ya. Belum, masih lihat surat-suratan. Surat ya. Masih lihat Pak Pos ya. Iya, Pak Bos nunggunya 1 bulan ya kan. Kirimnya kapan? Kalau Pak Bapak sendiri gimana? Tahu bahasa apa aja? Saya tahu bahasa Indonesia. Iya kan? Nah, bisa bahasa Indonesia dengan baik. Asik. Bahasa daerah yang di Indonesia Bapak menguasainya? Ya tahu lah. Tak. Ya, Minang, Batak, Jawa sudah. waduh banyak. Banyak. Kalah taing kita sering. Nah, Melayu Pak? Melayu bisa. Bisa. Nah itu dah. Ternyata jago ya. Kitanya ya enggak ya. Kita diragukan nih. Keragukan. Ya jam terbang itu. Iya, Ya, jam terbang. terbang menentukan Ya. emang. Biasa kalau supir antar provinsi itu kan hinggap di mana itu kan. Akap ya antar kota, antar Antar provinsi. Jadi banyak bicara ya gitu. Ya. Berarti kita kalau mau bisa bahasa harus jadi supir apa Dari kali? Kakak supir sering Kau kena. kornetnya. Nah, Siapa yang jadi? Oh yang kornet. Siapa yang jadi pencopet? Ya? itu yang untuk Woi, Tri. Ada pencopet. Tri yang mencopet hati dia. Iya kan Tri? Jadi capek juga ya. Jadi nggak apa-apa. Ini kebudayaan. Pernah saling mengunjungi nggak nih? Oh belum Pak. Enggak, kalau mungkin kalau kamu dulu pernah ke Medan kan ya? Belum. Kalau saya sih udah pernah ke Harau tuh mana? Payakumbuh ya? Harau Payakumbuh. Harau, Bukit Tinggi. Karena banyak kan tempat-tempat yang cantik di Tempat-tempat Sumatera wisata. Utara, Sumatera Barat. Pasaman. Tapi nggak tahu itu kecamatan apa, cuman tahu Tahu tempatnya aja. dan nama tempatnya. Kayak Lubang Gua Japang, apa nih? Jam Gadang, Pantai Air Manis. yang gitu-gitu. Iya. Lintau itu kan dari 50 ya. 50 masuk. 50 kota tuh Pak. Ya. Ya, Iya Lintau. kayaknya sih. Saya pernah sana tuh Lintau. Belum Ah. pernah kalau akunya sih. Dulu sih kecil pernah, tapi habis itu nggak tahu lagi. Oh iya. Healing lah, healing. Iya, dari Lintau ke Batu Sangkar.
Habis Batu Sangkar keluar ke Solo. Oh, ke Solo, iya. Nah, putar-putar aku masuk lagi ke Parapat. Jauh banget dari Solo ke Parapat ya. Nah, barusan itu kadang-kadang ke Padang Sidimpuan. Oh, pasti Bapak beli salak di sana kan? Ya, kalau Sidimpuan salah. Salak, kalau Solo berasnya ya. Beras. Beras. Putar ke Aceh. Ke Aceh itu terkenal mie Aceh. Mie Aceh. Ya. Puasa. Iya Ya, kan? karena saya jalan jarang di rumah. Kalau kita paling masih sekitaran Sumatera Utara, ya sesekali lah. Ya wajar lah, mau kemana lah kalau cewek kan. Iya. Tapi ngomong-ngomong orang tua masih bahasa daerah kan? Enggak, kalau orang tua sih dari kecil memang kita nggak pernah pakai bahasa Batak. Jadi belajar bahasa Batak itu lebih kayak di teman-teman gereja atau misalnya ketemu pas di pesta marga gitu aja sih. Iya. Marga Huta Barat ya? West Village, West iya. Village, ingat ya West Village, ya. Dari West Village. Jadi belajarnya dari situ, cuman ya belajar aja pelan-pelan ya kan. Iya. Sri, orang tua itu kan biasanya kan dari Minang itu kan biasanya ada bawa nama orang tuanya belakang itu ya. Suku. Suku. Kalau orang Minang Suku. suku. Kalau Suku. Batak kan marga. Kalau Iya. Minang suku. Sri apa? Suku apa? Sri kebetulan nggak dapat suku nih Pak, Ah. karena Papa Sri kan orang Minang, Iya. almarhumah ibu itu orang Jawa. Jadi kalau misalnya mau ngambil suku, kalau Sri nggak salah, orang Jawa itu ngambil dari laki-laki. Kalau orang Minang ngambilnya dari perempuan. Benar. Jadi Sri terombang-ambing nih Pak. Jadi Sri nggak dapat suku. Oh gitu. Kalau Papa sukunya Piliang. Oh Piliang. Piliang. Kalau- Piliang ya Pak, bukan Piliang gitu. Piliang lain lagi ya kan Piliang. Piliang kalau Papa. Piliang ya. Piliang, biang. Itu biang lain. Biang itu lain lagi Pak. Kalau itu Sri tahu. Udah jauh banget. Iya kalau biang. Kalau biang itu bahasa Prancis itu baik. Kalau biang di Sumatera Kalau Utara. Biang Sumatera Utara Kalau lain dibilang lagi. biang lempar aja udah. Ya anjang loh. Waduh. Itu Minangnya. Kalau ditranslate ya kan. Ya itu makanya kan kita ngobrol nggak boleh, nggak boleh saling marah. Nggak boleh baper. Iya. Itu bedanya ya, terlalu jauh banget artinya ya dari Sumatera Barat ke Sumatera Utara. Kalau dipisah artinya udah beda. Beda. Iya, itu dia. Hmm. Ya itu tadi. Jadi bahasa Indonesia orang luar negeri juga hampir sama. Nah, mungkin tadi saya udah kembali tadi ya. Orang Samoa itu, Samoa Hawaii sana. Hitungan itu sebagian bahasa itu kosakata itu sama dengan Batak. Itu dia. Dan bentuk-bentuknya sama. Jadi memang saya rasa ada kaitannya dari nenek moyang. Mungkin ini. ada yang merantau Iya. kali, orang Batak merantau di sana kan ke Pulau Hawaii kali ya, terdampar Iya. berbentuk koloni sendiri. Udah Kalau gitu. lihat dari geografis nggak mungkin dari darat. Itu pasti lewat Laut. Ya, karena gitu jauh ya. Karena kan ada juga tuh yang sekumpulan orang mana ya? Orang Jawa yang katanya hidup di Suriname, Suriname. Amerika. Di sana kan mereka Jawanya totok banget kan. Iya. Kehidupan mereka pun emang Jawa banget gitu. Iya. Mungkin bisa jadi orang Batak itu ada yang Ya ke sana. Kesana, ke Rantau ke sana. jadinya Iya. kayak gitu, jadi Iya, ya tapi kan. kemarin tadi di Jaya juga banyak orang. Iya, Minang. Kan ini orang Jaya tapi pakai bahasanya bahasa Minang. Minang. Cari peruntungan ya kan. Iya. Namanya orang Indonesia mah di mana aja bisa hidup. Iya. Iya kan. Banyak loh, Indonesia kan 300 juta jiwa ya. Dengan Udah banyak berbagai macam banget. bahasanya itu. Provinsinya udah ada 35-an kali. Iya kan karena udah dipecah ya. Dipecah-pecah. 35 ya sekarang ya. Kan dulu 27, habis 27 ke 33, 33 ke 35. 34, habis itu 35. Ada pecah-pecah 35. lagi karena Nah, kan itu udah dia. semakin besar kan, jadi mereka meminta otonomi sendiri. Kalau matematika itu kan anak beranak lagi. Di Indonesia lah makin banyak ya kan, jadi kulturnya pun makin banyak, makin kaya lah jadinya. Nah, kalau kita bicara juga tadi udah bicara dengan untuk bahasa daerah dan segala. Nah, sekarang kalau bahasa luar nih, ya itu kan saya lagu ini kan banyak nih. Kalau kalian kadang-kadang orang tidak bisa bicara tapi dia nyanyi bisa gitu. Iya banyak gitu, karena Betul dia ya? seringan denger Iya. listening kan, jadi Iya. hafal lagu bule tapi nggak tahu arti sih.
enak aja gitu didengar ya. Iya. Tapi lebih menghayati kan kalau kita tahu artinya. Gampang Google Iya, Translate. Google Translate ada. Di Google ada liriknya juga langsung yang Google sama ada lirik yang langsung Heeh. terjemahan ya kan. Tapi bisa tahu artinya gitu ya. Iya. Nah pertanyaannya tuh, itu tahu nyanyi dulu atau belajar grammar dulu? Tahu nyanyi dulu sih, Pak. Nah itu dia. Bisa ya? Kalau saya jujur bisa bahasa Inggris dulu tuh taunya dari nyanyi. Dan nyanyi ya? Nyanyi dulu, Iya. baru habis itu suka nonton film film luar negeri. Tapi coba tutup tuh apa ya? Translate-nya. Iya, iya. Nah, situ aja sih, habis itu baru. Ya nggak apa-apa, yang penting kan paham dari isi lagu itu. Kan nggak suruh mengartikan, nggak ada ujian, yang penting happy Iya. aja ya. Yang penting gitu ya. seneng, nanti lama-lama juga lengket. Kenapa kan Iya. masih muda dulu kan cepet hafal lagu-lagu. Iya, apalagi sekarang nih punya Google dan informasi internet sangat kencang dan semuanya itu bisa Tinggal dipelajari. buka YouTube aja udah. Buka YouTube ya, udah belajar dari asing banyak gitu ya. Aplikasi bahasa asing juga kan kita tinggal pelajari apa Iya. atau tuh yang sekarang lagi booming itu. Sekarang Pikinaki juga yang Pikinaki. Pikinaki di Ome TV itu ya. Kita kan bisa belajar juga dari Ome TV kan, di situ bisa Iya. kenal banyak orang apa segala macem. Iya, ya. Iya. Malah kan lebih seru juga kalau kita belajarnya tuh langsung praktek daripada teorinya dulu Nanti gitu. gitu ya. Susah kalau native, kalau nggak ada temen ngobrol itu Iya. nggak berkembang. Ya, nanti kita bawa teman TV yang banyak nih bicara. Iya, sekarang kan nggak usah perlu datang kan, tinggal online aja Online, udah Zoom bisa. Ya, kalau dia mau kan, kalau dia nggak mau harus di lobby juga kan. Iya, Tinder Pak, cari Tinder orang bule ya kan, nanti ajak banyak itu kan. Iya. Kenalan dari Tinder orang-orang bule, terakhir bisa speak English banget. Tinder ini apa sih, istilah atau nama aplikasi ini? Aplikasi Nama apps, jodoh Pak. Pak. Cari jodoh. Sri tuh. Hah? Nggak pernah? Langsung nuduh aja. Iya. Kok masih aja. Iya, ya nggak pernah pakai aplikasi Ya Tinder. coba nanti. Itu bisa Jangan, tuh. nggak boleh. Jodoh itu di tangan Google sekarang. Iya, jodoh sekarang di tangan internet loh Sri. Dan nanti Tuhan cuma ACC aja. Insya Allah udah ada jodohnya. Ah, udah. Ya, amin. Setia kayak gitu tuh janganlah. Ya. Makanya Tinder sih pernah denger sih temen beberapa juga mereka belajar bahasa asing jadinya juga kenal yang bisa diajakin ngobrol dari Tinder. Ya, Bali itu banyak penipu juga kan? Iya, pinter-pinter Iya. sih sebenarnya. Sampai sekarang juga banyak gitu. Tapi yang selain Tinder juga kan banyak aplikasi yang bisa bikin kita pinter bahasa asing. Ya, tidak mesti masuk ke sana. Nggak harus. Iya. Nanti abis itu orang pada coba-coba Tinder ya kan? Iya. Katanya bisa belajar bahasa Inggris. Banyak perempuan ditipu nanti PHP kita yang nyanyi kena. mah dua holong Iya. ya kan? Nyanyi lagu itu. Dua holong. Dua holong. Dua holong. Holong dorong aku tuh holong. Iya, itu padahal aku cinta padamu tapi kan holong do rohaku tuh hol. Tapi Gak kayak ada ngegas juga ya. romantisnya. Jadi ngegas. Kalau di Mina, Apa? Bilang aku sayangnya. cinta padamu. Abang sayang jadi ya atau Oh, kayak gitu lah. sesimpel itu. Kalau enggak abang ketujuh jadi ya kayak Nah, gitu. Kalapan. Ketujuh jangan enggak bukan itu juga. Ketujuh tuh maksudnya mau gitu ha. Oh gitu. Terus apa jawab adiknya kalau gitu? Kalau dia Adik bilang, juga bang, gitu. So imut ya kan? Iya. Ada aja. Nah, ini asik juga nih budayanya ini kan cewek yang meminang ya. Itu apakah semua Semua suku atau semua gimana? suku atau memang tertentu saja? Kalau cewek yang Minang pak, Ya. yang setahu Seri enggak semuanya sih pak. Kalau Pariaman itu biasanya ceweknya sih yang istilahnya membeli gitu pak. Iya, iya. Ada uang keluarnya lah untuk nih saya mau sama anak ibu. Kayak sinamot kalau di Iya kami kayak ya. sinamot gitu lah pak. Kalau di kalian Gitu. uang panai kali bukan? Apa namanya? Kalau dibilang hantaran bukan pula, dibilang mahar bukan pula, tapi memang dibeli aja gitu. Oh, Dan itu pun besaran rupiahnya itu pak ditentukan dari satu pekerjaannya sama pendidikannya. Biasanya Oh, sih sama gitu. kayak Batak. Iya, sinamot makin tinggi namanya. pendidikannya, Makin mahal. makin bagus kerjaannya itu makin Mahal. mahal belinya Ya, itu gitu. syaratnya ya. Iya. Asik juga dengarnya ini ya. Iya. Iya, iya, iya. Berarti nanti kalau udah menikah si cowoknya yang tinggal di rumah si cewek. Ya masih kayak gitu juga sih. Oh, kalau di Batak kan beda. Si ceweknya yang dibawa Ikut rumah tinggal cowok. rumah si cowok.
kalau Tapi di Batak. basicnya hampir sama kan gitu ya? Basicnya sama, cuman di sini yang cowoknya yang datang ke pihak cewek nanti apa katanya luasannya itu uang tuhornya, uang sinamotnya berapa. Nah, itu sinamon itu bahasa apa itu? Hai Gibers, jual bayi bagi-bagi THR totalnya 10 juta. Caranya gampang banget loh, kamu tinggal download aplikasi jual bayi di Play Store dan App Store. Yuk download sekarang juga, semoga beruntung. Batak itu sinamot itu sama kayak uang mahar. Itu juga kan berdasarkan pendidikan, terus juga pekerjaan, tapi balik lagi kalau di orang Batak jangan ada kata-kata nggak jadi nikah gara-gara sinamot, malu. Iya. Jadi saling apa? Pengertian lah ya. Pengertian lah. Ya sama gitu. sih, sama kayak yang Pariaman itu Pak. Nggak harus Nggak baku. harus, kadang ada juga sih misalnya nih perempuan yang mau beli laki-laki itu, dia nggak punya duit nih. Iya. Nanti bisa dari pakai uang laki-lakinya Laki-laki. itu. Tapi Tapi seolah-olah jangan dari sampai perempuannya. mamanya atau pamannya itu tahu. Iya. Oh, ninik mama ya, ninik mama ya. Iya, jangan sampai tahu. Kalau misalnya urusan itu ya udah kita berdua aja yang tahu gitu, atau sama orang tua. Iya. Jangan sampai ke omnya atau mamanya itu yang tahu. Iya. Katanya sih gitu. Maaf tapi kalau salah ya. Sama. Di Batak juga kadang ada gitu. Iya kan? Kalau di Batak ya bukan ini sih, emang prestis. Misalnya kayak anaknya dokter, terus cuma sanggup misalnya cuma 20 juta. Sementara keluarga si cewek misalnya mintanya 80 juta. Nah si cewek ada duitnya nih, nanti dikasih Iya, ceknya gitu. itu gitu. Iya. Tapi jangan sampai ketahuan. Jangan sampai ketahuan. Ya, penting. Ah. Begitulah ceritanya. Iya. Kalau di Batak sih dan hal normal. Kalau kayak cowoknya gamers, gitu. Kalau cowoknya gamers kan banyak duit pak. dulu dokter nanti. Tapi kok anak sekarang ditanya apa sih? Gamers, Gamers, YouTubers ya kan. Influencer. Influencer udah selebgram. enggak udah ratusan itu sinamotnya pasti. Iya. Lupa itu dokternya. Iya. Kalah ya. Kalah. Dulu kan ditanya anak-anak pilot, Pilot, dokter. dokter insinyur katanya. Iya. Iya atau guru itu kan profesi yang ini dulu kan. Kalau sekarang gamers, YouTuber. Karena dia tangannya main game terus. Iya, main game Iya, terus. tapi cuannya gede ya kan. Nah, habis itu dia juga gede ya kan. Sekarang udah makin berubah lah gitu. Iya, betul. Kayak pernikahan Batak pun kan kalau dulu pakem tuh harus di Sopo. Sopo itu kayak gedung besar. Kalau sekarang enggak. Gudang sopo tuh kan. Kalau sekarang orang udah yang ada kayak party garden, itu kayak di kebun gitu-gitu. Mereka udah lebih ke modern sih. Lebih menyesuaikan lah berarti ya Kak. Udah lebih menyesuaikan sih sekarang mungkin karena orang tuanya juga udah lebih ini kan. Regenerasinya juga kan ini. Udah saling memahami lah kayak. Kecuali mungkin ya kalau orang tua 50 tahun yang lalu wajib tuh Iya, harus iya, di sini harus sini ini. gini gitu. Sekarang nggak lagi. Ya, ini boleh juga nanti kalau lebih ramai, nanti kalau misalkan kita ini kan cuma antara Minang dan Batak nih. Nanti kita bawa lagi lebih ramai lagi nih. Tri, kamu dari mana, Tri? Melayu. Ah, Melayu. Melayu mana? lebih beda lagi ya. Apa? Melayu mana? Melayu pesisir, Malaysia. Oh, Malaysia. Kak Nana. Kayak Upin Ipin berarti ya. Nasi lemak. Pakai lendang gitu. Pantas logatnya lebih ke Melayu-Melayuan ya kan. Jadi agak ponyang juga dengar orang bicara ya. Oh itu Ocu bukan Minang. Kalau Poniang Ya. Itu Ocu. beda lagi ya. Beda. Ocu. Ocu itu berarti di Kampar. Ya kan, Macam-macam. barulah ke Rohul sana itu. Nah, ya Sumatera ini kan banyak nih. Pesisir tuh lain lagi tuh. Iya. Kulturnya pun hampir beda-beda ya semuanya. lumayan ya. lah. heeh. Nah, soal makanan nih. Kenapa nih semua makanan itu selalu pakai tangan nih? Oh ya di Batak juga. Lebih sedap sih Pak katanya. Iya ya, kalau pakai tangan tuh lebih enak aja. Apalagi makan nasi Padang kan Pak, itu nggak Lucu boleh kan, pakai sendok, nggak boleh. diketawain. Iya, harus pakai tangan. Mainkan semua ya. Itu asik juga tuh buat ini kan, buat rekam ya. Heeh. Udah pernah ya? Kamu YouTuber juga ya? Pernah makan nasi Padang. Nasi Padang nih. Iya, karena kalau pakai sendok nggak nasi Padang jadinya Iya. ya. Nasi apa dong? Ya kayak nasi biasa aja jadinya kan. Nasi ya nasi biasa. Nasi mandam. Nasi Nggak, Pak. sopan itu. Iya, memang betul.
sampai tangan pakai itu semua diaduk dia mah. Iya, Batak pun gitu kan. Mana ada kalau kita pesta itu pasti pakai tangan. Puasa puasa. Oh iya puasa, ya. Aduh lapar. Puasa Jam berapa melawan. sekarang nih? Bukan lama lagi. Ini bentuk berbuka itu. 3 jam lagi. Nah, itu dia. Sabar ya. Ya guys, inilah antara ya kultur Sumatera Barat, Sumatera Utara. Nah, tapi di sini juga saya lihat tuh sekarang Aceh juga banyak nih sekarang nih. Mie Aceh. Mie Aceh, iya Pak. Ya, mie Aceh dan di mana-mana saya lihat di Indonesia sudah banyak ini sekarang. Jadi udah mulai lah ya agak terbuka karena dulu kan Aceh ini kan juga kulturnya agak tertutup. Iya. Ya tertutup sendiri, tapi mungkin karena di era ini jadi udah maju, lebih terbuka, mereka pun juga sudah merantau. Ya seperti itu. Kalau Minang Batak ini udah gak usah ditanya lagi kemana-mana ada itu. Ini. Ya kalau Melayu, ya Melayu ini gini, Melayu ini dia sebenarnya banyak dia tuh. Karena Melayu ini dia tuh orangnya lebih halus, sopan gitu loh ya. Lebih sungkem, jadi dia segadan orangnya. Ibaratkan itu kan jangan dipikir itu nggak ada berarti tidak ada, enggak, mereka lebih ke silent gitu loh. Ya gitu ya Tri ya. Nerimo kalau kata orang Jawa. Ya. Nerimo. Nerimo juga kadang kalau lagi berantem orang mencari orang Melayu untuk mendamaikan, lebih segar gitu loh. Udahlah, nggak usah diteruskan nak katanya, nggak usah berantem. Jadi penengahnya. Jadi penengah. Kalau semua ngegas ini, orang Batak ketemu orang Batak, penengahnya orang Batak, udah. Ya, hancur lah dunia ini lah. Bisa kelahi bertiga. Nah, jadi ini juga perlu seperti itu. Semuanya pada dasarnya itu semua sama gitu loh. Pesisir ini kan memang berarti pesisir ini masuk Siak ya? Iya Pak. Iya. Siak. Kerajaan Siak itu, iya. Siak Indrapura. Iya. Siak, Dumai, Megalis, Rohil. Iya. Di daerah-daerah dekat dengan sungai Pak. Sungai itu kan makanya itu kan barusan menyeberang bawa ke Malaysia. Itu kerajaan ini Indonesia ini kan barusan ke Malaysia. Tapi lama-lama juga Malaysia ini juga bilang katanya kita Indonesia ke sana tuh ya. Semuanya rendang punya dia juga. Iya. Tapi tortor yang dia nggak berani ngakuin ya kan. Oh kena gas nanti sama orang Batak. Coba dia punya tortor punya mereka kan. Ame-ame katanya punya dia. Iya. Apalagi batik juga Batik banyak. dia. Gimana nih Minang nih? Gimana nih? Naik juga darah gue. Gue naik Pak. Naik kolesterol ya kan, naik gula darah semua naik. Iya. Maksudnya bukan Minang Indonesia, Melayu Malaysia yang mengaku. Iya. Padahal kan itu makanannya dari Sumatera Barat, rendang. Itu rendang dari sana. Makanan paling nikmat. Gara-gara orang Minang banyak mungkin tinggal di Malaysia sekarang. Jadi ya kadang di Malaysia namanya Negeri Sembilan itu lebih banyak Sumatera pendatang Barat. dari Sumatera Barat. Iya, karena udah Makanya makin banyak. lebih ke rendang itu di Dianggap- Malaysia dibilang dari Negeri Sembilan. Sama ke Malaysia ditanya dari mana? Saya dari sini. Tanya-tanya dari mana? Dari Sumatera, dari Jawa. Iya bisa jadi karena udah terlalu banyak orang Minang di sana, jadi kayak rendang tuh makanan Iya. sehari-hari. Nah ini kembali kepada kepada legalitas. Nah dunia tahunya itu kan legalitas, bisa hak paten nih ceritanya. Batik contohnya, mereka mempatenkan batik ini dia daftarkan ke lembaga hak paten. Hak paten itu kan adalah hak paten negara sendiri, ada hak paten internasional. Nah dia bilang nih hasil karya saya, batik ini punya saya katanya. Ya tentunya dia punya sertifikat Dari UNESCO ya dari biasanya. UNESCO atau dari apa begitu. Kalau mau persoalan ini sertifikat saya. Kalau batik punya kamu mana buktinya katanya. Susah juga. Oh ini nenek moyang saya, nggak bisa kan? Memang semuanya berdasarkan legalitas. Iya, Jadi kita Indonesia hanya bisa pokoknya kita berkoar itu punya kami, buktinya kami ini. Karena kita udah dari zaman penjajahan Iya. Belanda pun kan ibu-ibu zaman dulu itu kan pakai jarik, itu kan udah batik. Malaysia juga mungkin baru Iya. kenal batik kan baru-baru ini Iya. semenjak Jadi- populer.
Untung selendang apa tuh yang Batak itu apa dah? Ulos. Ulos ya. Iya, untung ulos aja nggak diakuin ya. Misalnya ulos diakui, tortor diakui ya kan. Iya kan nanti kena Apalagi gas sama orang tidak Batak. Abis itu si gale-gale nanti diakui udah fix itu nyari perkara. Makanya banyak itu Malaysia mungkin karena dia suka kali ya sama budaya Ya karena Indonesia. rumahnya sama. Ya. Orang di sini juga banyak ke sana. Jadi dia supaya merasa Indonesia ya mereka bawa ini ke sana. Jadi dimanfaatkan dibalut dengan suatu legalitas, didaftarkan semuanya hak patennya. Gitu. Gitu ya, itu ya. Ya, Pak. Itu ya. Itu histori dari kebudayaan, bahasa dan segalanya ini. Iya. Terus ini ngomong-ngomong nih sudah si abang kita itu dari mana kan? Kalau suami, Nah, kalau kami di rumah lebih ke bahasa Sunda sebenarnya. Karena mertua kan dia memang orang Batak. Cuman kelahiran di Garut. Jadi sehari-hari tuh speaknya tuh bahasanya Sunda. Cuman untuk ngomong nggak ngerti. Tapi kalau ini mereka dengar. ngobrol kita ngerti Iya. gitu. Kalau bahasa Sunda jujur itu halus pisan. Halus pisan kalau kata ini kan lembut. Halus pisan kayak misalnya nanya apa kabar? Kumaha, damang. Kumaha, damang. Jawabnya nanti pangestu. Lembut Pak. Kalau orang Batak songon dia kabarmu ya kan. habis lah kami tidak lama tahu. Makanya kalau di rumah Inang itu kalau dengar bahasa Batak dia kaget. Nggak tahu Kagetan. tidak. Lah. jadi kayak Tuan Putri lah Pak beneran jadi kayak lembut gitu. Iya, itu di depan ya kan. Keluar nanti kan. Di sini dulu kamu pijak nanti. Udah kena Udah gas aja Batak. semua. Ya makanya kalau di rumah sih lebih campur-campur sih kulturnya. Iya. Gitu. Malah suami tuh lebih ke Palembang. Nah, Karena dia Palembang. lahir di Palembang. Wong kita galau. Gitu galau apa dia kadang bahasanya tuh aneh. Karena nggak ngerti kan. Mereka bisa bercakap juga kan? Bisa, bahasa. dia Nah. bisa, tapi nggak ngerti gitu apa yang dia bilang. Dia ngomong biasa Jawa, kita Jawa, Palembang, Sunda itu di rumah lebih Bisa. sering. Nah, Iya. tapi Jawanya bukan Jawa yang halus ya, Jawa yang biasa Iya. dipakai di pergaulan. Ya, ini ngomong-ngomong di apa ya Sumbar itu perbatasan dengan Jambi itu kan Kerinci ya. Iya, Kerinci bukan? Kerinci. Itu bahasa apa di sana pakai? Nggak tahu ya. Nggak tahu Bahasa juga Jambi. sih Pak. Kayaknya ada bahasa khusus Ada ya bahasa Jambi. khusus Ada. itu. Bahasa Jambi sama Bengkulu itu kayak mirip-mirip dengan Palembang. bahasa Palembang Pak. Nah, Melayu juga, Pak. Kalau itu Melayu ya. Dia ke Jambi Melayu ya. kan. Jambi. Miko, Dimano, dia ada Ah, O-nya Miko, ya, belakangnya. Melayu O dia. Tapi Oh. Dumai ada juga sih pakai yang itu. Nah, dia ada kalau Melayu ini ada pesisir sama darat kan. Jadi lebih kalau pesisir ke Malaysia lebihnya. Ke pakai E. Oh, kalau yang darat ke O, kayak Mina. Ya. Mendingan kamu kesini aja lah. Di sini ya kita ngobrolnya. Pindah, duduk. Angkat. Biar ada nambah ya kan orang dari Melayu nih. Ini Pin. Dari mana? Sini lah aja lah 3 lawan 1. Biar tahu. Nah, sini. Hai guys, ini Tri. Dimitri. Nah, ini muncul lagi ini Ya, Melayu. Melayu, baru asik dia. Melayu pesisir. Semua tahu sampai ke Palembang, Jambi pun ada hubungannya nih. Iya, Bang. betul. Eh, Jadi kalau yang terpelajari lah ya, lebih ke macam Palembang, habis itu Bengkulu ya, Bengkulu sama Jambi itu mereka lebih ke Melayunya ke O lah bahasanya, darat. Jadi macam kamu mau kemana, Miko kemana, gitu. Kayak Mina ya Kama. Ah. Oh. Cak Mano. Cak Mano. Iya. Ya itu dia. Iya. Kalau Bangka kan dekat Palembang tuh. Bangka Lebih sama. ke dekat dengan ini, Lampung. Sumbar, lebih pesisir. Oh. Kan ada Sumbar pesisir ya. Ya, di situ. ya. Nah, Painan ya, daerah Painan. Painan, Painan. iya. Ya, itu kalau Bangka ya. Bangka Belitung ya. Daerah apa? Pulau Laskar Pelangi dulu terkenalnya. Oh, itu ya Laskar. Laskar Kan Pelangi. terkenalnya Bangka kan semenjak syuting Pelangi. Laskar Pelangi. Iya. Yang bagus tuh. Gitu. Jadi yang mana lagi yang banyak Melayunya di Indonesia nih? Melayu sekitar situ sih kalau Sumatera ya. Sumatera ya? Lebih ke Sumatera. Kalau Selat Melayu. Panjang itu Selat Panjang itu dia Melayu juga.
Iya kan? Ya lebih ke Melayu tapi dia ke pesisir. Mike Kayak Bengkalis Tade. juga, Bengkalis. Tade. Kayaknya mungkin daerah-daerah dekat sungai ya. Pesisir Dekat ke aluran sungai. selat lah. Daerah selat Melaka gitu. Jadi Tri di rumah pakai bahasa Melayu. Karena gimana ya, orang tua Sumber ya, lebih ke Sumbar. Campur. Orang tua lebih ke Sumbar, cuman merantau lah ya, orang tua merantau ke daerah tanah Melayu gitu. Tapi Melayu juga bisa kan? Melayu bisa. Nah, Makanya dia logatnya lebih lembut sih Tri ya. Iya. Agak lembut. Kalau dia. ngajak ngomong juga lebih enak Tri. Gitu. Daripada Kak Devi. Iya. Soalnya digas terus. jadi kalau di rumah pakai bahasa apa tadi? Ada Melayu, ada Sumbar. Campur. Cuman lebih kalau misalnya ada keluarga dari Sumbar datang lebih ke Sumbar sih. Cuman kalau lagi ngobrol sesama itu ya paling karena orang tua, karena gimana ya? Prinsipnya kalau orang tua lagi di tanah Melayu ya udah kita gunakan tanah Melayu. Di Bahasa situ Melayu. bumi dijunjung apa? Di situ bumi dipijak, Nah, di di situ situ langit langit dijunjung. Nah, Ya, gitu jadi ya. dimanapun di situ, dimana kita pun pijak bumi, disitulah dimanapun kita pijak daerahnya, di situ Ada kita istiadatnya. menggunakan Bahasanya. bahasanya. Iya. Ada lalang, ada belalang ya. Ada Pak Lalang. Udah Pak Belalang. Tapi kalau Melayu sih emang gimana ya? Emang banyak sih Pak. Karena contohnya di tempat rumah Tri lah ya. Lebih ke karena di daerah kotaan, jadi mereka lebih ke O gitu. Cuma kalau dari daerah keluar dari jauh, agak jauh dari kota itu mereka pakai E. Oh, kayak Upin Ipin, Ya, logat Upin Upin Ipin. Ipin. Berarti Upin Ipin itu dia Melayu pesisir. Melayu pesisir. Cuman kalau dari sosial media itu daerah Kalimantan ya. Masih bingung juga. Gak jelas asal usulnya ya. Asal-usul Upin Ipin. Oh, iya, kalau dipelajari semuanya Iya. banyak ya. Tinggal Membangongkan. ya, membingungkan. Kalau di situ dibilang Upin Ipin perbatasan Kalimantan sama Malaysia kan? Berarti Sarawak dong. Ya Sarawak. Sarawak. Lebih Yang ke kan Sarawak. di sana kan, Iya. Sarawak yang dekat, nanti kecilnya itu Brunei Darussalam. Iya benar di situ. Bukan Malaysia yang dekat Iya. KL kalau. Bisa lah, kuburannya di Indonesia, filmnya di Malaysia kan? Oh iya, yang lagi viral itu Merantau. kemarin tuh kan. Iya. Oh iya sih. Jadi makanya tapi Pin sama Ipin. belajar bahasa Melayu anak-anak banyak jadinya dari Ya, sana. Iya. negara Upin Ipin lebih Melayu ke terangkat Melayu, lagi terangkat ya. lagi. Dua singgit. Itu siapa? Mail. Oh, Dari apa? Upin Ipin tuh tinggal Mail. Mail. Mail, Kak Ros. Iya. Terus Ini Kak Ros. Opa. Iya. Nah, Indonesia ini bawanya Upin Ipin. Padahal Indonesia itu ada unyil. Pernah tahu kan? Unyil Unyil. itu kan lebih ke generasi 90-an kayak saya sih, Pak. Ya. Unyil, Pak Oga. Nah, anak-anak 2000-an mungkin tanya Unyil mereka nggak tahu. karena udah tenggelam, Mbak. Udah Iya. tenggelam. Ya, ya macam saya tahun 2000 udah nggak tahu deh sekarang. 2000 berapa? 2000 tahun yang silam. Generasi lebih muda. Tapi kalau Unyil lebih ke Betawi ya. Ya, Unyil. dia ke Betawi. Ya Pak boleh Oga. aja diangkat karena kan Iya. tapi nggak ada dipopulerkan ya. Sekarang ada si Unyil, tapi si Unyil dia versi yang ini Lebih, petualang. lebih ke teknologi sih Pak. Berkunjung ada. ke pabrik gitu, lihat pembuatan yogurt atau keju. Ada Ah. namanya Ada si juga Unyil. Iya, Ada gitu. unyil. Beda sama Unyil zaman dulu, dia tuh kayak memang apa dia kayak Wayang itu kan Unyil kayak tuh. wayang, kayak inilah kayak sinetron dibikin ada 4 tuh tiap hari Minggu tuh biasanya dulu. Ya, dia ada saudaranya itu beberapa. Iya, ada macam-macam sih yang Unyil, Usro, Ucrit. Usra, Ucrit, Pak Oga sama siapa tuh yang Pak suka Raden. Pak Raden. Nah, Ya, itu. Pak Oga masih banyak di jalan-jalan orang bilang Itu cepet-cepet lain. itu. Pungli kayaknya tuh. Cepet-cepet ya. Iya. Padahal Padahal cepet sekarang nggak bisa lagi. enggak cepet. 2000 minimal. Nah, itu dia. Cepet masih besar ya dulu ya. Ya, Besar Pak lah, Oga. dulu masih ngerasain tuh jajan pakai 50 perak itu masa kayak orang Berarti kaya. tahu lah ya kalau cerita. Tahu. Unyil tahu. Tahu lah ya. Tahu. Unyil tahu. Pernah nonton. Iya. Unyil, Heeh. Nanti yang jalannya gini-gini. Iya. Tangannya gini terus. Iya, tangannya Tangannya terus. kita bisa tangan ada Iya. gerak lain Iya, Cuma gini aja. Iya, dulu kan banyak itu kalau zaman dulu kan cita anak-anak ngangkat dari budaya, sekarang kayaknya udah kurang. Ya seperti Upin apa tuh? Si Pitung Ya. kayak gitu.
Upin apa? Alah, sama Upin Ipin. Upin Ipin. Udah capek ngomongnya. Mungkin bapaknya lebih tahu Masha and the Bear. Ya, dia itu juga dari boneka-boneka itu. Iya, Karena tapi kartun ya. Iya, kartun, Pak. Ya, dubbing aja. Iya Hanya dubbing. Banyak sih sekarang. Tapi lebih ke luar negeri kayak Masha. Iya, Masya dari Rusia. Dari Rusia. Tapi anak-anak yang hafal. kalau Upin Ipin tuh dubbingnya itu dubbing sternya itu lebih ke Indonesia loh kak. Emang orang Indonesia. Bukan emang Malaysia ya? Bukan. Dia orang Indonesia yang dikontrak sama Malaysia. Jadi dia dubbing sternya itu orang Indonesia. Harusnya mereka mengangkat budaya Indonesia ya. Iya. Jadi namanya bukan Cuman Upin Ipin Kita apa nggak tahu lah kayak dunia. money apa, cuan-cuannya siapa yang paling gede ya. Belum tahu kan, lebih gede. Tapi itu lebih yang saya tahu ya ada macam Kak Ros itu orang Indonesia, Upin Ipin itu orang Indonesia cewek dia. Mungkin Iya, memang cewek, Melayu ya cewek. kali ya mereka. Bisa. Jadi logatnya kan soalnya Melayu Itu banget. orang Asia yang tinggal sana aja ya. Ya paling bisa saja. Uncle Mutu baru dari Malaysia. Aku tahu semua itu sejarahnya, historinya. Ya mungkin Pengikut karena Upin Ipin. melihat dubbing-dubbingnya pak. Oh, Di- dapurnya. dilihat gitu kan. Pernah dubbing? Enggak. Ini dia harus sering dubbing ini. Setelah Voice belajar over. dubbing. Voice over kalau kata Iya. orang bule. Lah kalau apa emang sih padahal banyak yang bilang juga Upin Ipin tuh film apa kartun Indonesia tapi lebih Diakuin naiknya jadi di Malaysia. Malaysia. gitu. Kenapa mesti Malaysia duluan ya? Mungkin mereka yang menerbit lebih dahulu mungkin pak. Iya. Dan- Sate Padang mau diambil nanti. Gimana tuh sering kok Nanti dia marah orang Minang. Ya kan rendang juga ya, Iya. gimana. Makanya untung nggak ini aja. Apa tuh Ulos. ikan arsi. Iya. Untung nggak diakui ya kan? Arsi diakui nanti sama orang Malaysia udah repot itu. Sate Padang pakai nasi impit di sana. Nasi Simpit. Nasi impit apa tuh pak? Lontong. Oh namanya nasi nasi impit. impit. Mungkin karena ada impit-impit rasanya ya. Iya, bisa jadi. Bingung tuh ada sih. Simpit kebayang lontong. Nasi makan di sana. Nasi bertumpuk. Bumbu ah. Pakai nasi impit. Apa itu nasi impit ya? Pokoknya pas dilihat ya lontong. Tong katupe. Katupe kok mah. Keceknya nasi impit ya. Ya ditukar ya namanya karena punya dia itu katanya. Beda nama aja, tapi Iya. pas tampilan ternyata sama. Iya. Jadi kok dari Melayu apa yang terkenal makanannya? Kalau Melayu itu sempolek. Ya, itu kalau sempolek. Papua itu bapeda. Papeda itu kan yang Papeda kayak kan dari ini sagu, tapi dicairin. lebih lembek dia kan. Kalau Iya. sempolek itu dia ikan yang durinya itu tipis. Habis itu hampir digabung macam papeda gitu juga. Tapi dia lembek, macam kalau orang bilang macam ingus. Macam dari hidung keluar lah. No, thank you. Tapi rasanya luar biasa. ya, luar biasa. Udah sampai ke tempat saya ya, udah sampai impor ke Malaysia. Oke. Kalau coba rasa mungkin boleh lah, tapi kalau jangan dengar- cerita. Tapi Iya. kalau agak geli tutup mata. Ya untuk pertama kali nyoba Iya. ya. Iya. Terus itu tempoyak. Iya, tempoyak dari Tempoyak. Melayu bukan? Melayu juga. tempoyak itu kayak asam durian kan, durian yang Iya, diasamkan. Durian difermentasi. Iya, dibusukkan gitu lah maksudnya. Iya, itu enak. Iya. Itu hanya di mana dia? Inhu ya, daerah Inhu. Di daerah ibu ada. Inhu ya. Nggak pernah nyoba memang. Belum pernah? Belum. Pernah kan di sini kan? ada? Seri Enggak, saya Pernah. enggak. Coba. Karena agak suka. Bisa Orang masak. suka durian yang difermentasi itu mabuk. Berarti langsung durian. Ah, duriannya aja gitu. Nggak mau dianeh-anehin. Itu kan kalau salah campur sambel ya. campur sambal, Warnanya terus merah. iya nanti bisa dicampur tempe sama Nggak mau nyoba. ikan teri. Aduh, cendol. Wow. Puasa Sri melawan langsung. Iya. Udah ngiler kan? Udah kelar udah. Ntar lagi, Jam ntar lagi. 8 menit. Ntar lagi beduk juga. Bentar lagi. Ya. Ya. Ya rasa udah berapa lama nih? Kita nih ngobrolnya nih. Gara-gara ngomongin makanan jadi panjang. Iya. Iya, ngecek lah. Iya. Saya cek dulu ya. Cek dulu nih. Balik lagi nih, balik Iya, lagi. guys, ke belakang. Nggak apa-apa, taruh aja nanti ngecek. Balik lagi nanti. Nah. Oke. Tetangga. Tetangga.
balik lagi dia dipanggil sama bininya kan. Selain rendang biasanya apa sih yang terkenal dari Sumbar itu? Ada kan yang kerja Tambusu, tahu nggak tambusu? Bapak tahu tambusu? Tahu. Usus sih itu. Hah? Usus Usus. sapi yang diisi sama tahu sama telur. Jeroan ya? Iya. bukan Di- jeroan. bukan sih, ususnya aja, emang ususnya digulai kuning biasanya. Terus kalau yang lebih ke lemak-lemak itu cincang. Memang full kolesterol ya. Bisa. Ini makanannya pakai santan lagi Betul. ya. Tapi enak. Iya, tapi kan kalau memang udah dari kecil dari perut dari turun temurun, saya rasa biasa-biasa aja mereka. Iya, biasa-biasa aja. Terus kok makanan yang kayak apa yang fermentasi apa sih, bukan yang kayak makanan Jepang sushi-susian gitu nggak ada? Oke. Nggak ada. Nggak ada. Berapa ya? lagi, Tri? 55 menit lagi. 5 menit lagi. Ah, iya. Nanti kayak mau buka puasa nih. Kalau kayak gitu, permisi, Pak. Iya. Oh, jadi kalau orang Minang emang wajib gitu. Setiap misalnya puasa Lebaran, makanan khasnya itu biasanya apa selain rendang? Lontong. Nasi impit. Nasi impit. Nasi impit. Katupe. Katupe. Heeh. Oke. Suruh Niwonja kemarin ini. Nah, Ini dari bagian hulu. Melayu juga nih. Ntar dulu. Oh, ada yang mau ditanya ini. Bentar. Keluar rasa. Capek lah sih Benar, kok udah. ada kasus yang nggak terpercaya. Yang butuh pemahaman lebih Yang butuh dalam. Pemahaman nih. Nah, ini Ocu nih. Bukan Pak. Bukan. Bukan Ocu. Rohul. Rohul ya. Ya sama lah gitu kan. Jadi kami bicara nih daerah nih daerah-daerah nih Melayunya kan. Nah, tadi Tri rupanya tuh Melayu juga dia. Melayu Dia pesisir. pesisir nih. Nah, ini Wonja nih, Mr. Wonja atau Pak Wonja nih. Pak Wonja nih dari Rohul ya. Ya, Rokan Hulu. Rokan Hulu, Melayu Rokan Hulu. Melayu Rokan Hulu, Melayu daratan lah. Kita Oh, ini yang daratan tadi Ah. pesisir. Ah. Logatnya beda pasti. Jadi Iya. kalau kami ngomong nggak pakai E, Pakai O. pakai O. Pakai O. Lebih kan? ngegas Nak- pasti. Nak kemana kalau di pulau, kalau kami nak kemana? Nak mana bang? Lebih ngegas ya Iya. ngomongnya ya. Iya, tadi. Mungkin pembawaan orangnya aja. Ya, makanya kalau dibawa ke Batak bisa. Cincok meong ya kan. Bawa ke Jawa langsung cok udah. Nah, cucok roh. Jadi ini tadi kami udah putar semuanya, nyapa lagi kan, tinggal Rohul lagi nih. Tunggulah tuh pas pula ada sampai. Setelah perjalanan jauh ya kan. Iya. Sampai. Rohul tuh saya pernah dikasih ikan apa itu waktu itu, apa itu, lomek ya? Bukan? Ikan motan. Motan. Nah, di Sungai Rokan tuh, di sungai-sungai dari Rohul tuh ada ikan motan. Itu kalau dimakan, digoreng aja, tinggal dikasih bumbu micin sedikit. Bahkan tanpa micin pun rasanya tuh udah gurih. Makin cepat buka nanti dia bos. Buka puasa. Itu ikan yang kita, kalau kami di Rohul itu dulu tuh ikan motan tuh untuk umpan kail gitu. Tapi itu ikannya saja sudah enak tanpa bumbu. Apalagi kalau udah bicara ikan tapahnya, ikan baungnya, ikan lomaknya, waduh. Mau pulang kampung. Mantap. Mau pulang kampung sekarang nih. Nanti kalau sabar, bukan lebaran. baru lumayan, ada pun ikannya masaknya nak pandai. Oh, bukan karena mahal. Nah, kalau mahal, kalau duit kan bisa dicari. Asik. Iya, Rasanya ikan itu. tuh asik lah. Saya kasih makan. Bener, gak pernah saya makan ini. Kalau ikan pantau udah sering, ikan selas sudah sering. Ini kenapa nih ya? Ya, Nah, itu rupanya ikan motan namanya. Motan ya. Ikan motan itu emang kalau digoreng gitu saja itu udah manisnya tuh udah gurih dia. Bukan manis ya, manisnya itu coklat lah dia, tapi gurih. Tapi Pak Abbas itu, yang Pak Abbas di sini, Iya, itu ada tuh dia. Ada, karena ikan motan itu juga banyak ya, di Kampar, Sungai Kampar juga ada. Tapi memang kalau udah musimnya itu, kalau di Sungai Rokan itu nggak perlu peralatan banyak kita. Cukup sampan, tapi sampan ya, perahu itu digoyang saja, itu kalau bahasa kaminya diindi. Main indi namanya. Kalau main indi itu, jadi indi itu dia udah melompat tuh.
Wah, keren lompat ya. ke dalam ini tuh. Jadi kalau udah musim gamak itu ikan mutan tuh kayak gitu cara ngambilnya, itu nggak perlu pakai alat lagi, diindik saja. Kalau bahasa kampungnya itu diindik. Dia di sungai, berarti di sungai Sungai Rokan. Sungai Rokan ya. Sungai Rokan itu ya, ada di Sungai Rokannya, ada juga di danau-danau di Rohul tuh juga ada ikan mutan itu. Ya. Belum pernah lihat. Rohul ini ada daerah di Riau nih, termasuk Riau. Dan sekarang nih Pak D Jokowi kan membuat tol nih ya, saya dengar ya. Ya. Ada keluar ke sana tuh. Kalau arah ke Kamparnya ada, karena kan dia tolnya ini Pekanbaru Sumbar. Jadi kalau orang Rohul dari Pekanbaru kan pemanfaatannya itu minimal sekarang dari Pekanbaru ke Kamparnya itu jauh lebih cepat. Informasi terakhir itu cukup nggak sampai 20 menit ya, nggak sampai setengah jam lah. Cepet ya. Karena ada berapa puluh kilo yang dipotong dia, kita udah sampai ke Kampar. Jadi yang tadinya Sini. Ini orang mana tuh, orang mana? saya sebenarnya tahu kalau ini kalau di record nih, tapi makanya saya agak serius. Awalnya tadi gitu juga ditanya. Karena saya tahu ini di record, makanya saya agak serius. Ini saya pasti di record nih, tahu ya. Tri udah kode-kode dari tadi. Tadi Tri udah duduk sini. Siapa yang masuk lewat sini dipanggil. Ini Payakumbuh nih. Namanya Sri. Payakumbuh ini terkenal. Jadi tadi cerita tol itu ada keluar ke Rohul. Ya, kalau keluar arah ke sana nggak ada, karena memang itu kan rutenya Padang, Bangkinang, Payakumbuh ya kalau nggak salah ya. Jadi tol Pekanbaru Padang kan namanya kan. Jadi nggak ada Pekanbaru Rohul, nggak ada. Cuman kan pemanfaatannya kan karena kalau kita mau ke Rohul mesti harus melewati Kampar kan. Nah sekarang itu ada jalur keluarnya ke Bangkinang. Dari Pekanbaru itu ada jalur keluarnya ke Bangkinang. Nah itu tuh kalau tadinya kita normal dari sini ke Bangkinang itu ada beberapa jam. Nah sekarang itu dengan ada tol cukup dengan langsung ke Bangkinang. Iya. Bangkinang berarti darat biasa ke. Iya, langsung lagi dari Bangkinang ke Rohul. Artinya ada jarak tempuh yang dipotong sekarang, yang biasanya kita dari Pekanbaru ke Bangkinang itu berapa jam. Nah, sekarang hanya hitungan menit. Kita udah sampai di Bangkinang, artinya kita udah terpotong atau terbantu jarak tempuh kita lebih cepat sekarang untuk menuju Rohul. Nanti tahun depan buka lagi tol ke Sumbar ya. Iya, Lebih cepat lagi kampungnya. ya lebih cepat lagi ke Kampung Anes Payakumbuh. Wah. Healing lah tiap hari nanti di sana. Ngapain lagi tinggal di Garuda Sakti tinggal ya di Payakumbuh. Bukan Pak, Kubang dia, Kubang. Kubang. Gak udah sakti yang lain tuh. Jadi lebih cepat lagi. Jadi kita besok kalau mau ke Payakumbuh dari Pekanbaru ya main-main hari Sabtu, pulang setengah hari kerja ya udah nginapnya di Payakumbuh. Di Harau ya. Rumah Harau itu waktu tempuh yang cukup ini nggak sampai. Pulang minggu. Lebih efisien lah berarti. Iya, presiden. Sama seperti Terima kita kasih ke Pak Dumai, kan? Jokowi gitu. Terima kasih Pak D. Jokowi. Terima kasih Pak De. Nah, orang sedang sibuk mencari julukan Pak D, kami kasih lah Pak D jalan tol. Bapak pembangunan loh. Iya, pembangunan udah ada bapaknya. Ini Pak D jalan tol lah. Pak D jalan tol lah. Istirahat lagi Pak De. Iya. Oke, 3 periode. Hai Gibers, jual baik bagi-bagi THR totalnya 10 juta. Caranya gampang banget loh, kamu tinggal download aplikasi Jual Buy di Play Store dan App Store. Yuk download sekarang juga, semoga beruntung. Oke. Ya, sudahlah kita tuh ngomong dari cerita dari Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari ngegas sampai halusnya. Ngegas lagi ada Pak Bonja. Kayak orang Batak ya. Iya. Jadi sudah lengkap lah ini semuanya. Ada Batak, ada Melayu, ada Minang, semuanya lah. Semuanya udah hadir lah ini pokoknya. Jadi oke guys, ini ngobrol-ngobrol kita nih menjelang buka puasa. Saya rasa cukup sampai di sini aja. Inilah kebudayaan kita, inilah Pak D kita yang misalnya nyatukan semuanya. Oke, Ya. membuat jarak tempuh lebih cepat. Iya. Ya. Ikan gabus, ikan sepat. Lebih cepat, lebih bagus. Iya, cakep gitu. Lebih cepat, lebih bagus. Ah. Iya. Oke, see you guys. Ini di Tommy Beca. I want you. Bye. Bye bye. Tommy Beca.